Selamat pagi para pemirsa sekalian. Hari ini di pagi yang cerah ini kita akan mengadakan penggantian oli mesin yang terbuat dari minyak goreng. Jadi ukuran SAE kita tadi adalah 720 yang kalau di pasaran sekitar berharga Rp240.000. Dengarkan suaranya sangat halus sekali. Saya gas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masumi TV, pemirsa Matraman 64 TV, dan pemirsa Ahmad Yani Channel TV di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke maupun sahabat-sahabat maupun kawan-kawan diaspora. Hari ini kita kedatangan tamu tokoh ini luar biasa yang lagi berjuang juga sebenarnya tokoh ini dalam rangka untuk meningkatkan devisa negara sesungguhnya. Cita-cita idealnya seperti itu. Dan kita sama-sama mengetahui ini tidak gampang. Nah, langkah-langkah yang akan diambil oleh tamu kita ini tentu akan berhimpitan dengan para oligarki. Beliau ini adalah berasal dari kampung halaman saya juga, Wong Kito Galo, orang Palembang. Beliau bernama Profesor Dr. Insinyur Ahmad Faisal Rizal, MKes. Jadi profesornya bidang kesehatan. Ya, tapi hari-hari ini menggeluti betul lebih banyak di dunia pertanian dan khususnya di dunia persawitan. Dan khususnya lagi mencoba menerapkan pengetahuan yang saya kira agak menyimpang dari bidang keilmuannya kesehatan, tapi juga bisa dikaitkan ada menyangkut kesehatan masyarakat Republik Indonesia. Kalau uangnya banyak, insya Allah sehat juga. Begitu, Dr. Betul. Yaitu mencoba menemukan teknologi yang beliau ini, yaitu hilirisasi sawit dari yang selama ini kita konsumsi, CPO oil itu menjadi oli. Memang kebutuhan oli kita cukup tinggi juga. Tapi sebelum masuk ke topik pembicaraan kita ini menyangkut masalah sawit ini menjadi problem besar di Republik kita ini. Langkah-langkah progresif oleh profesioner yang dilakukan oleh Presiden Prabowo dalam rangka untuk mengembalikan lagi lahan-lahan rakyat atau lahan negara yang dikuasai oleh berbagai korporasi tanpa alasan hak yang kuat, itu sekarang sudah ditarik dan dicoba dikembalikan lagi. Yang pada waktu sebelum Pak Prabowo, Mr. Opung kita, Pak Luhut Binsar Penjahitan, yang baru kemarin yang membuat statement juga, ya menyatakan orang-orang yang mengatakan Indonesia gelap atau kritik dari beberapa tokoh purnawirawan itu, dia menyatakan kalau bisa ya meninggalkan Indonesia. Tapi bersamaan respon rakyat netizen, bahkan yang disuruh untuk meninggalkan rakyat Indonesia itu Opung. Ya kan, Opung Luhut Binsar Penjahitan. Apa yang ingin dilakukan oleh Luhut Binsar Penjahitan pada waktu itu? Tapi sebelum masuk ke itu, pemirsa, perlu kita ingin melihat dalam perspektif betapa yang menguasai sawit ini hanya segelintir orang, sekelompok orang, ya satu di antaranya grupnya itu Duta Filma, yang sudah masuk ke ranah hukum, bahkan sudah masuk ke dalam proses pengadilan. Pengadilan pertama dia sudah dihukum sedemikian rupa,
Dan sekarang dalam tahapan proses yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung, saya kira kita harus memberikan apresiasi kepada Kejaksaan Agung dengan mengajukan gugatan yang namanya tindak pidana korporasi. Nah, dalam rangkaian peristiwa ini kita mengetahui langkah-langkah juga ternyata ada praktek-praktek suap-menyuap. Dalam proses itulah yang ditangkap oleh beberapa waktu yang lalu, Profesor. Betul. Yang melibatkan adalah ketua pengadilan tinggi yang baru menjabat di PN Jakarta Selatan. Betul. Dan menyebabkan hakim-hakimnya ya, dan panitra. Dan ini mengkonfirmasi kita memang hukum di Republik Indonesia ini bisa dibeli, bisa diperjualbelikan. Yang harusnya memang kita minta beberapa waktu yang lalu Pak Prabowo itu untuk melakukan moratorium pemilihan hakim agung. Karena rusaknya ini tidak hanya dari bawah, tapi rusaknya itu ada di kepala. Bayangkan putusan yang dilakukan, ya kan, ini menjadi persoalan kita betul, ini harus dilihat. Surya Darmadi ini dalam konteks, ya kan, dihukum 15 tahun penjara, ya kan, denda, ya ini dendanya ini, denda 1 miliar, dendanya hanya 1 miliar ini. Bagaimana dia sudah menguasai, ya kan, dan mendapat keuntungan berdasarkan informasi-informasi yang sangat ratusan triliun. Dan uang ratusan triliun itu bukan ngendapnya di Indonesia, bukan ngendapnya di bank-bank Indonesia atau di investasi ke Indonesia, tapi dibawa kabur ke luar negeri. Bahkan berdasarkan informasi seluruh keluarga besarnya itu sudah lari, kecuali Surya Darmadi ini karena dia ditahan. Andai tidak ditahan mungkin sudah lari juga seperti itu. Jadi betul-betul tidak ada sikap nasionalismenya itu. Dia mengerap keuntungan di Republik ini untuk kepentingan kelompok dan keluarganya. Nah, ditambah membayar kerugian tadi denda 2,23 triliun, dendanya 1 miliar, membayar uang ganti kerugian 2,23 triliun dari tuntutan 39,7 triliun. Masalahnya ada selisih antara 35 triliun. Di antara 35 triliun inilah yang ditengarai bagian dari hingke-pingki yang mencoba menyogok kemarin itu 60 miliar atau 80 miliar yang untuk proses hakim. Jadi kalau dia 32 triliun, 25 triliun dia bawa kabur, dia hamburkan uang itu 1 triliun menjadi sangat kecil. Nah itu tapi dalam aspek hukum. Yang kita juga meminta juga untuk memang tidak hanya Duta Palma, tapi ada grup satu lagi, grup sawit yang satu lagi yang Wilmar Group juga seperti itu. Dan ini semua pengelolaan sawit ini hanya dikuasain tidak nyampe 10 jari ini. 1, 2, 3, 4, 5 tidak nyampe. Dan bukan kita sarah, ya kan? Bukan kita, semuanya ini orang kebetulan. Nah, kita ingin mengatakan betul, yang big ini adalah orang yang warga Indonesia keturunan. Ya, keturunan seperti itu. Dan keturunannya keturunan Cina, bukan keturunan Arab seperti itu. Jadi kalau kita lihat juga yang banyak korupsi dan lain sebagainya dari sejak dulu, ya mereka keturunan ini seperti itu. Ini bukan kita rasial, tapi ini kita bicarakan fakta. Nah, tapi topik kita tidak seperti itu hari ini. Prof. Dr. Insinyur Ahmad Faisal ini menemukan formulasi ya, atau rumus-rumus kimia, ya nanti kita akan tanya bahwa palm oil ini yang selama ini dikonsumsi tapi bisa dilipat gandakan edit value-nya itu menjadi bahan untuk oli kendaraan bermotor. Nah, saya sudah lihat video yang disampaikan, ya kan? Ada dia mencoba mendemonstrasikan seperti itu. Tapi saya masih ragu juga apa tidak merusak mesin seperti itu. Karena mesin dicetak, diproduksi oleh memang pabriknya itu kan memang didesainnya bukan untuk palm oil ini, oli yang lain. Betul. Atau substansinya sama, ya Prof ya. Yeah. Substansinya sama, cuman formula-formulanya yang berbeda. Nah, saya kira kalau ini memang bisa dilakukan, mungkin pendapatan negara jauh luar biasa, dan ini membantu Pak Prabowo juga yang saat ini lagi kelelahan ke sana kemari dalam rangka mengundang investor bagaimana untuk memasukkan duit ke Republik ini. Sebagai contoh dan antara juga yang sudah dibuka sedemikian rupa,
informasinya juga belum memberikan dampak yang luar biasa. Dan kita selama ini dibohongi ya oleh mantan presiden kita Pak Jokowi yang katanya investor itu sudah ada di kantongnya, hari ini zong kalau bahasa anak sekarang nih, hari ini adalah kosong. Nah, mudah-mudahan Prof. Dr. Insur Ahmad Faisal ini melalui YouTube kita ini, melalui dialog kita ini sampai ke pengambil kebijakan dan mudah-mudahan sampai kepada timnya Pak Prabowo, ya kan dia tonton, dan timnya ini bisa mendiskusi dengan Pak Prabowo, atau kita nanti kirim juga, karena Pak Prabowo ini semangatnya adalah tidak kita ragukan. Narasi besar, gagasan besarnya untuk kepentingan rakyat itu tidak diragukan. Tapi bagaimana mengimplementasikan dalam bentuk yang konkret. Nah, ini yang menjadi ada kesenjangan. Jadi ada di level kedua dan ketiganya Pak Prabowo yang belum mampu menerjemahkan gagasan-gagasan maupun pikiran-pikiran besar Pak Prabowo itu. Nah, mudah-mudahan melalui dialog kita pada siang hari ini, saran pendapat Prof. Dr. Insur Ahmad Faisal ini bisa ditangkap dan direspon, dan ini bentuk kecintaan beliau ini terhadap Republik Indonesia. Jadi jangan lagi diragukan atau jangan lagi diajarkan kita yang muslim ini tidak cinta tanah air. Bahkan doktrin agama itu cinta tanah air itu bagian dari iman. Tanpa Indonesia tanpa orang Islam mungkin belum tentu ada Indonesia sampai saat ini. Oke, Prof. Jadi apa yang Prof ingin sampaikan kepada kita, terutama pendengar, pemirsa TV Masumi? Ini TV Masumi ini Prof ditonton ini. Kawan-kawan kita ada juga di seluruh dunia seperti itu. Walaupun kadang-kadang viewer kita tidak begitu banyak, tapi substansi, kadang-kadang peminat yang hal-hal tentu itu menonton kita. Nah, nanti pokok-pokok pikiran Prof ini akan kita coba sampai. Silakan Prof, bicara di sini apa adanya, nggak usah ditutup-tutupi, karena ini adalah kebebasan berbicara dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Yang penting tidak berdasarkan data palsu, tidak memojokkan orang, tidak memfitnah. Nah, dan saya yakin Prof adalah memegang yang namanya prinsip-prinsip etika akademik seperti itu. Namanya profesor kan. Oke, Prof, silakan Prof. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh TV Islam kita yang sekarang sedang berkiprah untuk kemajuan umat Islam ke depan. Mudah-mudahan Allah berkati. Amin, amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi tentang prolog awal dari Bapak Yani, ketum kita, bahwa benar sekali kita umat Islam harus mengadakan bukan lagi pergerakan atau kemajuan, tapi revolusi. Rasanya kalau cuma bergerak, bisa juga jalan di tempat bergerak juga ya. Tapi mungkin asam urat lama-lama. Jadi kira-kira mengenai pergerakan ini, saya sependapat bahwa Bapak Presiden kita mungkin visinya besar sekali ya. Dan mungkin volume pengetahuan segala macam keinginannya sangat besar, lagi ya? Ya, tidak diragukan lagi, dan mungkin belum tentu bisa plek apa bahasa orang dengan yang 1 atau 2 level di bawah beliau. Mungkin hanya bisa diimplementasikan sebagian atau kurang dari sebagian. Nah, kami di sini sangat-sangat berharap nanti ke depannya hal ini dapat disaksikan juga oleh para pemegang kekuasaan di negeri ini untuk menjadi pertimbangan mengenai embargo kelapa sawit yang menjadi tulang punggung devisa negara kita. Jadi memang sawit ini di atas semua, di atas emas, di atas minyak, di atas semua. Dan ini, sebentar Prof. Sawit ini saya baru beberapa waktu yang lalu nggak ada buangannya ya. Semuanya bermanfaat ya. Betul. Ya mulai sawitnya sendiri, sawitnya, terus ada cangkangnya, ada yang bongkol-bongkol, ya, seluruhnya ya. Ya, sawit ini semuanya bermanfaat. Tapi kita lebih sekarang kepada hal yang lebih bermanfaat daripada hilirisasi yang dicanangkan oleh pemerintah sekitar 6 tahun lalu. Nah, hal ini
saya rasa mungkin ada keterpaksaan atau tidak ada multiple choice, sehingga jalan yang terbaik diambil adalah menjadikan sawit ini sebagai biosolar. Karena overproduction itu sekitar 15 miliar liter atau 15 juta kiloliter. Ini berdasarkan data. Ada di Tapi Tribun. paradok ya, Prof, kita produksi ya. Ya, produksi. Dan kita sempat di embargo negara-negara barat dengan isu ya, isu lingkungan. Betul. Tapi pada satu sisi kita kelangkaan. Iya. Karena kan Iya. kelangkaan Iya. sampai Iya. ya kan Mahal. sampai ngantri dan lain Iya. sebagainya, sempat menghilang. Ya, Kan ini kan, tapi sesungguhnya bukan kelangkaan, tapi ini permainan para mafioso iya. kan. Silakan. Sudah ditertibkan oleh Bapak Presiden Iya. kita yang kita banggakan tentunya, Iya, Pak iya. Presiden Prabowo ya. Nah, hal-hal itu memang bukan mudah bagi pimpinan negara untuk menertibkan mafioso tadi. Jadi kami di sini bukan hanya mengkritik atau mengevaluasi, tapi kami juga akan memberikan solusi. Jadi biasanya di mana-mana hanya ada kritik atau evaluasi, solusinya nggak ada. Ini mudah-mudahan kita akan ada solusi yang terbaik. Jadi 15 miliar liter tadi itu dengan keterpaksaan maka Produksi per tahun ya. per tahun. Maka dijadikanlah biosolar. Biosolar. Biosolar itu dijual dengan harga 6.800. CPO harga dunia itu fluktuatif. Maksimal pernah di 17, 16, 15, hari ini mungkin di 14.000. Tapi CPO ini tetap lebih mahal, minimal 2 kali lipat daripada biosolar. Kita jual CPO aja kita sudah rugi sebenarnya. Ya. Secara modal ya. Apalagi kalau Ya itu kita ditanggung oleh negara kan akhirnya. ya Yang sepertinya mereka ya subsidi kan. bahasanya Mereka subsidi. Ya, padahal ditanggung oleh negara. Ya, karena Yang kalau ditanggung itu produsen dan konglomerat sesungguhnya. nah itu dia. Ya kan, bukan rakyat yang disubsidi. Justru kebijakan Jokowi kemarin mensubsidi para oligarki dan para konglomerat itu kan. Iya. Ya, gitu. Nah, jadi sebenarnya karena keterpaksaan tadi maka terjadilah biosolar. Harganya 6.800. Kalau Biosolar untuk ini istilahnya berapa? bio itu nabati ya? B30. B30. Oke. B itu bio, artinya palm oil atau minyak sawit. Minyak sawit. Solar itu solar bumi. Solar bumi. Nah, digabungkan jadi biosolar. 30 itu digabung ya, di mix ya. ya mix. 30-nya itu punya bio. Oh, 30 sawit, 70-nya 70 itu solar. Inilah yang di mix menjadi biosolar. B70, B30. Sebelumnya B20 sebelumnya, ya. Untuk mencukupi, ketika dia tambah besar produksinya, sedangkan di luar tidak menampung, maka kita harus kejar B40. B40. Semakin besar B-nya, semakin besar kerugian kita. Ya. Karena subsidi lagi besar. Subsidi lagi, tambah Iya. besar. Iya. Bila perlu, hilang B ini. Ya, ya. Karena apa? Karena maaf ya, saya ada juga beberapa teman kita pemasok minyak ya dari luar. Itu harga sekarang ini sekitar 400 US dollar per metric ton. Itu Sekitar apa itu? itu untuk solar, Solar. kualitas Euro 5. Euro itu kalau di kita apa? Tertinggi, Pertamina Dex. Pertamina Dex. Oke. Nah, jadi tertinggi. Maaf kalau ada yang tersinggung mengenai Ya, kan harga segala Pertamina macam. kan lagi masalah juga kan kemarin. Bermasalah. Korupsi besar juga itu. Ya, Bermasalah. kan? Tapi belum sampai ke puncaknya itu. Ya belum. Belum itu. Belum. Kan nggak mungkin kasus Pertamina ini nyimpang sedikit. Sebesar itu. Kasus Pertamina yang ratusan triliun itu hanya di anak perusahaan. Ya, nggak mungkin. Tidak menyentuh adalah induk perusahaan Pertaminanya Ya. sendiri dan tidak menentu pengendali Pertamina itu, yaitu Betul. menteri. Ya kan? Menteri BUMN yang pada waktu itu rumornya pada waktu Jaksa Agung lagi gencar-gencarnya ya Pak Menteri ini mendatangi sebuah rumah orang yang sangat berkuasa, ya kan? Ya, beberapa hari berikutnya diumumkan oleh Jaksa Agung
Pak Menteri ini tidak terlibat seperti itu kan baru statement. Ya, betul. Tapi kita lihat aja nanti perkembangan itu nyimpang itu. Ya, Nggak ya. apa-apa. Ini memang susah di Indonesia ini tanpa membicarakan sesuatu tanpa keterlibatan para maling, para perampok uang rakyat, kan korupsi lah, pencuri uang rakyat ini. Maka hukumannya itu nggak ada lain, seharusnya hukuman mati. Ya lanjut Ya. Prof. Jadi kembali ke ini pasti ada korelasi. Kalau kita berbicara mengenai sawit, lubrikan, dan pasti kita akan bicara solar atau minyak. Itu sudah satu kaitan ya. Jadi tidak mungkin. Jadi kita, semakin kita naikkan produksinya semakin menjadi rugi. itu, semakin rugi kita. Semakin rugi. Oh. Jadi apa nih ini? Nah, Berarti langkah-langkah yang kalau bahasa Arabnya langkah-langkah baklul dong itu. ya langkah-langkah yang salah. Bodoh dan bahasanya Rocky dungu lah kayak gitu. Ya, tapi mungkin juga kata Atau ada bijaksananya. kepentingan pihak seperti ini. Mungkin juga ada kata bijaksananya belum ditemukan teknologi lain atau Oke. solusi lain. Itu Untuk hilirisasi. kalimat untuk menenangkan jiwa. Ya, itu. menenangkan jiwa. Ya, untuk menenangkan jiwa bahwa tidak ada pilihan lain. Kalau sawit tidak dipanen memang akan lebih parah lagi, lebih rusuh, lebih kisruh, dan itu porak-poranda kita. Kalau sawit nggak bisa disimpan, dia harus dipanen, Ya. dan juga dia berakibat fatal kalau tidak dipanen. Apapun ininya, resikonya. Nah, mungkin resiko dari pemerintah untuk saat 6 tahun sekarang ini adalah itu. Nah, coba kita cari solusi lain. Kita sudah tahu ini murah nih. Solar ini murah, 6.000 euro 5. Nah, kalau mau ngomong bahlul-bahlulan tadi ya, ini euro 5 dicampur dengan FAMI namanya, fatty acid methyl ester, FAMI. Itu turunan lagi dari minyak goreng. Itu kita berarti menurunkan kualitas daripada solar yang sudah euro 5 tadi menjadi euro 3. Sudah ruginya banyak, sudah pula kualitasnya buruk. Berarti bisa merusak mobil itu ya. Kalau mobil yang canggih yang baru-baru, ya solar nggak boleh dikasih itu. Tapi kan masyarakat beli mobil solar ini untuk supaya irit, Iya, iya. bukan buat jor-joran, bukan buat mewah-mewah. Iya. Jadi saran saya kepada pemerintah, cobalah dikaji, seandainya berkenan. Kami juga tidak ada paksaan, tidak berkenan pun tidak ada masalah ya. Kalau menurut Prof, tadi kan Prof sudah menyampaikan, kalau masih dengan pola yang sekarang yang ada, Iya, dengan MIK itu, maka negara akan kehilangan uang lebih banyak. lebih banyak. Dan rakyat juga akan menderita kerugian. Besar Karena sekali. ternyata tidak mix ya dengan mesin yang dan sebagainya. Iya, seperti betul, itu. betul. Nah, kalau kayak gitu, dua ada kerugiannya. Iya, Kerugian negara, betul. tapi dampaknya ke rakyat Ke juga. rakyat, jangka panjang. iya. Tapi rakyat bisa menampak langsung itu mesin rusak dan sebagainya seperti itu. Iya. Sekarang aja orang nggak mau beli di Pertamina. Ya, Yang lari sel, ya, efek kemarin gitu kan. ya, efek. Saya nggak tahu apa itu rumor apa betul. Betul. Ternyata Pertamax itu rasa pertalit, ya kan? Pertalit rasa apa? Iya, kan? iya. Nah, jadi kalau Prof sendiri apa ini solusinya? Jadi jangan sampai kita omong-omong Ya, gitu loh. ya, betul. Kita kebanyakan zaman ini mengkritik dan menganalisa, tapi tidak ada solusi. Ya. Mudah-mudahan kami di TV Umat Muslim ini akan membawa solusi atau perubahan ya, yang baik atau yang besar sekali di dalam NKRI ini. Jadi saran kami adalah kenapa tidak palm oil tadi dijadikan lubrikan? Memang sudah pernah saya ke Disperindak waktu itu, dan mereka menyatakan bahwa di Indonesia ini ada 200 lebih merek oli, dan sebagian besar dari luar negeri. Tidak ada satupun yang lubrikan palm oil. Yang bahan bakunya Dari palm oil untuk mesin. Tapi kalau untuk hidrolik sudah ada katanya. Nah, itu baru 1-2. Jadi kemungkinan kita ini akan jadi yang pertama di dunia. Nah, apa keuntungannya? Pertanyaannya sebelum ke sana, berapa banyak kebutuhan kita tadi dalam rangka per tahun oli ini? Kalau kan bisa ya, lihat kan ini produksi kita, Siap. ini kebutuhan. Kan Siap. kita kan mulai dari mesran nih, kalau Ya. oli itu Pertamina, Ya. sampai sel dan lain sebagainya kan. Castrol, Pastron. Seperti itu. Ya. Ini yang arahnya Prof seperti itu. Ya, betul. Jadi dari palm oil ini dijadikan lubrikan jadi oli. Ya. Sudah ada belum contohnya itu, Prof?
Sudah ada. Kita sudah pakai itu sebenarnya sudah lama sekali ya. Sudah dari 2012. Udah cukup lama dong. Cukup 2012. lama, dan kita sudah masuk kemana-mana lah. Perusahaan raksasa nanti bila ada yang perlu data. Tapi sudah ada dijual di pasar umum belum? Sempat, tapi karena mungkin birokrasi birokrasi perizinan agak sulit waktu itu. Jadi kita tulis untuk kalangan sendiri. Nah, sudah masuk ke klub Mercy, ke klub BMW, masuk Mercy bisa pakai? Udah masuk. Sudah apa namanya ke klub Mugi sudah. Ya, kalau udah masuk Mercy itu kan artinya udah masuk mobil kelas kan? Iya. Kelas dunia. Iya, sudah masuk juga ke kapalnya, ada salah satu pengusaha nasional kita. Sudah juga pernah masuk ke Bratasena. Udah pernah masuk ke Robert Walk sebagai mungkin orang terkaya di Asia Tenggara juga. Kita sudah semua itu, dan tidak ada kendala. Aman kalau untuk kualitas. Masih jalan sekarang. Karena izin terbatas. Enggak, kalau izin susah kita stop dulu perizinan ini. Karena ini menyangkut masalah perdagangan ya. Perdagangan. Ada dua kan masalahnya, di sektor produksinya dan sektor perdagangan. Perizinan. Jadi sekarang kami tapi langkah Prof yang bagus ini sudah sampai kemana ke instansi pemerintah? Alhamdulillah kami ke instansi belum. Dan tadi kan ke perdagangan kan? Iya, ke Disperindak. Perindustrian? Disperindak waktu itu bingung menjawabnya. Bahan baku perdagangan ini ada di pertanian. Ya. Ini tapi wilayah SDM Pertamina. Waktu itu kita pakai U100. 100% nabati. Ternyata sepertinya kurang bijak. Kita harus melibatkan juga Pertamina dan SDM. Jadi terlibat semua, pertanian, kementeriannya Pak Amran, kementeriannya SDM juga. Harus terjadi kolaborasi lah ya. Mungkin ada tinggal persentasenya aja. Karena ini uangnya sangat besar. Sangat besar sekali uangnya. Yang tadi kita uang bisa... sangat besar ini untuk membiayai produksinya? Bukan. Justru kalau produksi... Apa pendapatannya? Pendapatannya. Yang akan mendatangkan devisa negara sangat besar, dan ya tadi Pak sudah Prabowo... ada ketemu angka-angkanya? Oh sudah. Mungkin Pak Prabowo tidak perlu capek-capek tadi ya, berusaha kesana kemari. Kasihan juga Pak Kasihan. Kita kasihan. Ke luar negeri memanggil yang namanya para konglomerat oligarki. Dicuekin. Iya. Ya, kami berharap juga Pak Prabowo nanti akan mendengarkan. Sudah ada punya kira-kira angka dari jumlah produksi. Kita angka produksi kita kan sudah jelas. Betul. 15 miliar kelebihan. 15 miliar kelebihan. Nah, terus kebutuhan solar kita, kebutuhan oli kita sekian. Nah, itu kan bisa dikalkulasi angkanya. Coba Prof. Kalau dari serapan di kenyataan Indonesia sedikit pemakaian olinya. Indonesia sekarang juga menjual oli keluar ke 14 negara. Itu produk Pertamina? Pertamina punya. Oke. Tapi jangan salah, Indonesia juga kemasukan oli luar juga banyak. Ya. Karena ini masalah trust. Ya. Mungkin oli kita... Jangan-jangan mobil Prof juga tidak produk Pertamina ya? Saya pakai oli kita lah. Oli sendiri ya? Iya. Boleh juga dong dicontoh. Boleh. Mas Sumi ini hampir rata-rata punya mobil itu. Boleh, kita akan pakai. Kita ada keluarga sendiri. Kita pakaikan semua. Pakai sendiri. Kita untuk kebutuhan. Bila perlu mobil dinasnya Pak Prabowo apa nama itu? Mau. Ya. Bila perlu ya kita akan pakaikan ke situ untuk pembuktian. Tapi belum pernah coba untuk menjelaskan kepada tim ekonominya atau orang-orang dekatnya? Belum ada. Ya mudah-mudahan dengan ini nanti saya kirim ke tim Pak Prabowo atau nanti kita sampai ke Pak Burhan, kan ya tim ekonominya. Iya, siap, Pak Burhan. Ke Pak Fuad Wazir dan sebagai tim-timnya. Iya. Nah, jadi mengenai angka tadi saya tidak bisa berbicara terlalu ini, tapi besar. Bisa gambaran umum nggak? Oh, kalau ratusan T udah pasti. Jangan ratusan T per tahun bisa sebagai income kita. Oh iya. Itu besar itu, Bro. Iya, besar sekali. Berarti kan kalau ratusan T aja, kita anggap aja lah angka konservatifnya berapa? Kira-kira lebih kurang? 200? Lebih lah. Lebih. 500-an? Di atas. Tapi di bawah ribuan? Dia kalau semuanya terjual dengan angka 15 miliar liter tadi, 1.350 triliun. 1.500 luar biasa. Ya. Itu baru dari aspek
sawit. Sawit ya. Dan belum lagi ada aspek batu bara, Oh, aspek iya. nikel. Jadi memang betul-betul kita ini rakyat kita ini akan sejahtera betul. Betul. Ya. Betul. Seperti dan Pak Prabowo kalau ini jalan ya, produksi jalan rakyat dikasih uang, Iya, dikasih studi macam-macam. betul. Ya, Mungkin saya nggak usah lagi mau kampanye. Pak Prabowo mau berhenti jadi presiden aja rakyat nangis. Iya. Pak jangan berhenti jadi presiden Pak. Kami masih butuh betul, Bapak. Tidak betul. perlu lagi menggunakan dana sosial atau Betul. bantus bagaimana kemarin terjadi dalam film. betul. Iya seperti itu. Betul. Kan baru ini aja udah hampir ribuan triliun. Ya, 1.000 1350. triliun kan, sedangkan kita itu belanja APBN kita itu per tahunnya itu lebih kurang 8.000 triliun ya Pak Almizan ya. Ya. Belanja kita itu per tahun. Belanja apa? APBN kita 3.000. 3.000 triliun. Ya. Oh, 3.000 triliun. Ini dari sawit saja. Separuh. Itu Hampir sudah separuh. bisa menutupi separuhnya. Iya. Anggap aja seperempat sepertiga lah. Ya. Sepertiga ya. Iya. Kan bisa ada dari produk lain berarti Betul. juga bisa bayar utang dan lain sebagainya. Betul. Bisa betul-betul negara yang baldatun thayyibatun Warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Ya, seperti itu. Menyimpang Menarik ini. menyimpang Langsung dikit. menarik ini. Betul. Mungkin menyimpang dikit Pak Yani, saya ada kopelan dikit. Sebenarnya apa yang dicanangkan presiden kita bahwa kita tuh lumbung pangan dan energi. Kami ini satu kesatuan Ya, ya. di bidang pangan. Kebetulan saya memang selalu jadi dewan pakar atau Ya. penasehat di Ya. pertanian. Iya. Nah, kita ini memiliki kalium sebesar 11,75 miliar ton. Apa itu kali itu dari mana? Kalium itu kita tidak bisa makan Hmm. tanpa ada kalium. Nggak bisa makan pisang, nggak bisa minum kopi. Kalium itu produksi dari mana dia? Pupuk. Jadi roh itu alam. Oh, no. Jadi topnya dari pupuk itu kalium. Oh, bukan fosfat malah ya? Fosfat di bawah. Di bawah lagi. Nah, jadi kalium, nitrogen yang paling rendahnya nitrogen, tapi Kalium. paling tinggi kalium. Kalium, Kalium nitrogen, kalium, fosfat, nitrogen untuk grade-nya. Tapi Oh, jadi- NPK, sebutannya NPK. NPK. Nitrogen, NPK itu nitrogen, fosfat, kalium. Kalium, betul. Tapi sesungguhnya kalium paling Kalium. tinggi. Kalau nggak ada kalium, kita nggak jadi buah. Tapi kita banyak sekali di Republik. 11,75 Luar biasa. miliar, dan itu tidak habis 500 tahun. Allah punya kuasa, Tuhan Iya, iya. kita ini punya kuasa. Iya. Itu dijaga oleh Allah supaya jangan ada yang bisa mengekstrak atau memanfaatkannya. Iya, iya. Alhamdulillah kita sudah pegang kuncinya dan Ya. kita bisa manfaatkan. Iya, iya. Saya sudah praktek. Itu saudara-saudara pemirsa itu agak menyimpang Ya, nyimpang dari dikit. topik kita. Nanti kita buat topik khusus lagi, Ya, Pak. siap, siap, Kita siap. jangan Siap. apa namanya diobral juga. Ya, kan? siap. Jadi kita nanti akan season kedua ya. Siap. Kalium ini. Sekarang kita kembali lagi ke tema pokok kita tadi. Menyangkut lubrikan ya. Ya, Lubrikan ini tadi luar biasa. Prof. Ahmad Faisal ini menyatakan income negara itu bisa menembus angka T, ribuan T gitu loh, bukan ratusan lagi. Dan itu sudah bisa membantu paling tidak sepertiga atau seperempat dari kebutuhan negara per tahunnya. Seperti betul. itu. Tapi ini membutuhkan tentu kebijakan negara, membutuhkan keputusan. Dan saya kira Pak Prabowo pasti mau. Jadi masalah yang birokrasi tadi, ya kan tadi Betul, birokrasi betul. harus ada koordinasi lah. Iya, iya. Di satu sisi SDM dan sebagainya. Iya. Mungkin kalau dengan seperti ini dibentuk satgas. Iya, Bagaimana iya. Pak Prabowo lagi mengatasi Betul. satgas mafia tanah, Oh, satgas iya. khusus Iya. dalam rangka memanfaatkan, memaksimalkan dan mengoptimalkan produk PAM ini sendiri. Betul. Saya kira itu temanya. Ada lagi yang mau dibicarakan masalah, tapi rumus formulanya ada lah. ya. Ada. Sudah bisa diuji. Sudah Dan siap untuk dipresentasikan ke Pak Prabowo ya. siap. Oh, iya. Sudah 13 tahun. Dan itu juga yang Jangan-jangan nanti memakai. kalau itu diangkat juga oleh Pak Prabowo menjadi ketua Satgas seperti ini kan. Alhamdulillah. Ya, karena memang umat Islam ini harus terdepan sebenarnya, jangan terbelakang. Saya yakin Ya, ya. al-Islamu a'la wa la yu'la alaih. Ya, ya. Tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Ya. Maaf yang di luar Islam. Minta maaf. Ya kan, Menurut kami. surat apa juga walau apabila suatu penduduk ya kan Ya, beriman dan al-Qur'an bertakwa, amanu wattaqau. itu La kan fatahna alaihim akan barakatin diberkatkan minas keberkahan sama'i wal rezeki, kan? ard. Ya, dari bumi dari langit Ya. semuanya kan betul. luar biasa memang. Betul. Ada sebagian orang Indonesia ini adalah tetesan sedikit
kenikmatan surga yang ada di dunia. Betul. Semuanya betul. ada seperti yang Betul. tidak ada moral dan etika. Iya, itu dia. Kepemimpinan seperti itu. Betul. Jadi apa closing statement Ya, Prof? closingnya Untuk adalah sekarang ini. kami sangat berharap sekali bahwa Presiden kita akan mempertimbangkan ini dan juga mungkin akan mengurangi usaha Pak Prabowo mencari dana atau tidak perlu jangan bercapek-capek lah. Jangan kesannya mengemis kemana-kemana. Ya, Ya. tidak bercapek-capek dan Pak Prabowo akan mungkin lebih santai. Ya. Kalau ada Tapi kasihan ini orang model-modelnya Ibu Sri Mulyani ini. oh gitu ya. Karena dia kan hobi utang kan. Kalau Iya, ini iya, berjalan kan justru mungkin kita mempiutangkan kan negara-negara yang membutuhkan kan. Oh iya. Ya kan? Jadi kembali ke apa namanya ke closing tadi, saya harapan kita semua bahwa Pak Prabowo akan segera menyikapi Ya. hal ini. Nanti apa yang kita sampaikan ini, Prof? Ya, Prof nanti kan akan ada apa namanya hitungan-hitungan slide-slide betul, kan. betul. Nanti akan kita tayangkan. Ya, siap, Nanti hasil ini kita akan sampaikan siap. paling tidak di tim ekonominya Pak Prabowo. Ya, ya betul. Jadi saya sampaikan juga orang-orang Ya. dekatnya Pak Prabowo Ya, bahwa ini ada orang ya kan anak bangsa ini mampu dan insya Allah kalau diberikan kesempatan untuk menyumbangkan iya, ke devisa itu paling tidak kita nggak usah ribuan triliun lah. iyalah. Ya kan terlalu nanti Ya. kita ambil di atas 500 Iya, ya kan Ya. miliar ya kan. iya, Seperti itu. iya. Oke. Ya mudah-mudahan jadi amal ibadah kita lah. Ya, insya Allah, insya Allah. Insya Allah. Amin. Oke pemirsa, saya kira cukup menarik diskusi kita walaupun ini baru sekelumit. Ini memang ini membutuhkan betul kajian yang lebih mendalam dan kita berharap betul nanti Pak Prabowo dan tim ekonominya bisa merespon ini dan akhirnya menjadikan betul Indonesia ini sebuah negeri yang adil dan makmur, rakyat Amin. sejahtera, Amin. sebagaimana cita-cita dari pendiri bangsa ini Amin. yang termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Amin. Kita ketemu lagi di tema-tema berikutnya. Bila itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.